Kalau saya sih melihat itu kayak jin ya, jin lagi pengajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kopi Penunggu dimanapun berada, saya Nurullah Hati kembali hadir untuk Anda tentunya untuk mengupas ya sesuatu yang mistis ya atau mistisisme, dan kemudian kita sandingkan dengan logika kita berpikir. Oke, telah hadir di samping saya narasumber yang mungkin kita akan wawancarai pada malam hari ini, oke? Dan jangan lupa pemirsa untuk like, komen, subscribe ya, mendapatkan notifikasi dari kami. Untuk itu langsung saja kita perkenalan mungkin dari narasumber ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin bisa diperkenalkan. Ya, jadi nama saya itu Husni Mubarak yang lengkap, cuma biasa dipanggil Husni aja. Iya. Asalnya dari Gorontalo. Saya kota asalnya itu dari Makassar. Oh, dari Makassar. Ya, cuman tinggalnya itu di Gorontalo. Tinggalnya di Gorontalo. Terus sekarang apanya? Aktivitasnya mungkin? Aktivitasnya mungkin sekarang ini ya, nyari apa ya, ngumpul-ngumpul aja sama teman. Oh, ngumpul-ngumpul sama teman. Oke. Ya. Ya, tahu nggak kenapa alasan ada di sini? Sebenarnya saya nggak tahu. Nggak tahu. Cuman Itu dari siapa? Dengar dari teman katanya di sini tuh ada podcast lagi membahasakan tentang masalah gaib. Mistis. Iya, tentunya. Kemudian ya kita sandingkan dengan logika. Oh, gitu. Ya, jadi mungkin sedikit saja kira-kira Bapak tahu nggak mistis itu apa? Atau mungkin terlintas dari benak Bapak tentang mistis? Kalau mistis itu apa ya? Mistis itu kan gaib ya. Gaib, Jadi sesuatu yang tidak bisa terlihat. Kasat mata. Kasat mata apa kasat mata? Kasat mata yang sesuatu yang manusia itu nggak bisa lihat. Tapi ada loh manusia yang bisa lihat. Tapi artinya kalau manusia yang bisa lihat itu buat saya sih bukan lihat jelas ya. Bukan lihat samar-samar seperti manusia gitu enggak. Oh iya. Ya, jadi cuma mungkin melihatnya pakai hanya mata batin gitu. Iya, bukan mata ini ya. Mungkin ada juga tanda kutip karena sekarang ini katanya manusia dengan manusia ada yang saling mengatai setan. Manusia dibilang setan. Oh, itu mungkin sifat. Iya. Sifatnya setan gitu ya. Sifatnya setan. Kalau dia langsung klik gitu. Setan itu kayaknya enggak. Mungkin sifatnya. Iya. Terus kalau misalnya disandingkan dengan logika tuh maksudnya gimana? Antara gaib dengan logika. Kalau gaib dibawa ke logika itu kayaknya nggak bisa nyambung ya. Iya, kalau kita pikir secara logika gaib itu memang ya susah mau dipikir, kayak nggak bisa dipikirkan dengan logika. Betul sekali. Tapi dari sini kita percaya bahwa memang gaib itu ada gitu. Tapi memang logika tidak bisa untuk menerima gitu ya. Mau dipikirkan secara logika gaib itu kayak nggak masuk akal gitu. Kalau kita bercerita masalah gaib, terus disandingkan kalau gitu kayaknya nggak masuk akal. Banyak orang nggak. Iya, kepada orang yang tidak punya mata batin. Betul. Iya, tapi kalau misalnya orang yang punya mata batin atau dia bisa melihat atau indera keenam, ya logika masuk ya. Iya, betul. Ya. Jadi tergantung. Ya. Tergantung. Ya. Oke. Tergantung dari iya. Kan kita sudah sentil sedikit tentang mistisisme dan juga logika. Jadi mistis, gaib, kemudian ada tismenya itu berarti pemahaman. Jadi kita memahami tentang gaib dan yang kita sandingkan dengan logika. Nah, pernah nggak mengalami mistisisme tersebut? Mistisnya, pernah nggak? Kalau mistis, pengalaman saya itu banyak. Banyak? Yang bercerita ya. Pernah kesurupan? Kalau kesurupan? Enggak ya? Pernah. Pernah juga? Jadi sebenarnya saya dulu ini orang yang nggak percaya masalah gaib. Iya. Jujur. Karena memang logika belum menerima waktu itu. Enggak. Jadi saya pertama itu pernah melihat orang lagi mengobatin. Jadi otomatis kan mengobatin secara gaib itu ya Pak, otomatis pakai gaib ya. Iya. Jadi pada saat itu kebetulan keluarga dekat saya yang lagi ngobatin, saya lihat ini lagi ngapain ini, ya kan?
Jadi saya berpikir dengan secara logika Nggak itu masuk kayak akal. nggak masuk akal Iya, buat saya. Jadi betul. artinya saya nggak percaya gitu, nggak menerima. Nah, soal itu. Jadi antara mistis dengan logika, kalau mistis kita bawa ke logika itu kayak kita nggak masuk akal, nggak percaya jadinya. Tapi sebenarnya kalau mereka yang alami, yang tahu masalah gaib itu memang terjadi seperti itu. Iya. Nah, jadi kalau kita bawa ke logika itu kayaknya nggak masuk akal. Tapi kalau orang yang katanya tadi sudah dibukakan mata batinnya, ya logika tapi masuk dong. tergantung juga sih. Manusia itu bukan hanya dibukakan mata batin, ada juga yang memang dari lahir yang sudah tahu, Sudah punya indera keenam, ya kan? gitu ya. Oke. Jadi pada saat itu kebetulan keluarga juga yang lagi ngobatin, ada orang yang sakit ya. Nah. Jadi kebetulan saya ada di situ, makanya Terus? dan saya lihat mereka kan otomatis saya nggak tahu lah pakai apa. Jadi pada saat itu saya lihat orang yang lagi sakit itu bereaksi loh dengan adanya pengobatan secara gaib ya. Pengobatan secara gaib. Tapi dalam hati saya itu nggak percaya. Nggak percaya tapi bisa dirasakan. Tapi bisa dirasakan sama orang yang sakit. Wah, bingung nanti itu logikanya. Iya, jadi logika masuk ke gaib itu kayaknya nggak masuk akal gitu ya kalau pakai logika ya. Tapi sudah mulai masuk. Berarti logikanya sudah goyang tuh. Saya juga nggak percaya. Terus saya nggak percaya. Nah pada saat itu dalam pengobatan saya cuma nonton, wah ini ngapain ya? Kayaknya kok aneh banget. Iya aneh lah, pokoknya aneh lah di situ cara pengobatan itu kayak aneh lah. Jadi sesuatu yang saya nggak pernah tahu, ternyata begini juga ya, ada juga yang seperti ini ya. Tapi kalau saya pikir lagi secara logis, saya nggak masuk akal buat saya. Iya. Setelah itu memang itu pada saat itu saya memang nggak percaya gaib ya. Nah tiba-tiba pada saat itu ini pengalaman saya ya masalah gaib ini. Saya sendiri yang kesurupan. Bayangkan jadi saya ini nggak percaya gaib, tapi saya sendiri pada saat itu saya yang kesurupan. Jadi itu namanya karma di tempat pasti. Saya nggak tahu karma di tempat. Apa, ya mungkin katanya setan itu dia nggak ngeh, ya udah. Bukan artinya saya nggak percaya, artinya nggak masuk akal buat nggak saya masuk kalau akal, saya pakai ya. logika berpikir dengan tentang hal gaib ini nggak masuk akal buat saya. Tapi pada saat itu saya sendiri yang kesurupan. Saya juga nggak tahu kenapa saya tiba-tiba kesurupan. Jadi pengalaman saya itu saya nonton pernah rasa nggak kalau saya itu lagi duduk kayak gini, percaya nggak? Kalau dipikir secara logika ya, percaya nggak? Saya itu duduk nonton, tapi badan saya itu kayak ada yang arahin ke arah kiblat. Ini yang saya alami ya, yang saya alami dalam hidup saya masalah gaib pertama. Yang saya alami itu saya cuma duduk, jadi kayak ada seseorang yang datang sama saya, yang arahin badan saya itu mengarah ke kiblat. Bahkan saya sampai disuruh sujud. Itu pengalaman saya, ini benar ya, ini kenyataan yang saya alami ya. Sampai saya disuruh sujud, tiba-tiba saya menangis dalam hati, saya menangis tiba-tiba pada saat itu. Nah itu kejadian pertama yang saya alami. Itu tahun berapa kalau boleh tahu? Saya nggak tahu tahun berapa, mungkin saya tamat SMA kalau nggak salah. Tamat SMA sekitar tahun 2004 lah. 2004. Itu di mana? Di Makassar juga? Di Gorontalo sih. Itu di Gorontalo. Iya, di Gorontalo. Kebetulan keluarga saya kan ada di sini juga. Iya. Saya main di sini. Wow. Nah, bukan-bukannya itu di sini. Saya alami spiritual gaib itu ya di sini. Jadi pemirsa ini untuk mengalami gaib ya atau spiritualnya itu di tahun-tahun 2004 gitu. Dan di Gorontalo tentunya di Gorontalo. Ya. Oke, terus apa lagi? Jadi selain itu? Saya kayak gitu. Jadi kayak ada orang, jadi seperti saya duduk nih ya. Jadi orang ada yang mengarahkan ke kiblat, disuruh sujud. Terus disuruh sujud, itu sujudnya tuh dipaksa loh. Dipaksa sujud begini. Kayak kerja rodi, dipaksa. Bagaimana ya? Kayak ada orang di belakang kita tuh suruh sujud kayak iya. Jadi disuruh tuh sujud juga sambil sujud gitu. Nah disitulah saya nangis. Tiba-tiba jadi kalau dipikir secara logis kayak masuk akal ya, tapi itu yang saya alami dalam hidup saya. Terus besok-besoknya setelah saya alami begitu, ada kejadian aneh dalam diri saya. Semenjak saya sudah dapat itu. Anehnya itu dalam diri saya kayak ada seseorang yang menjaga saya. Yang menjaga. Iya, kayak mengikuti ke sana kemari. Mengikuti keseharian saya. Tidur juga ada. Iya, pokoknya dari bangun tidur sampai tidur itu kayak ada seseorang yang ngikutin saya. Jadi saya nggak tahu. Kebetulan ada saudara saya, artinya saudara
kakak saya, tentu saya di situ kebetulan yang tahu lah masalah yang seperti ini. Nah, dia yang memberikan saya ya, kalau begini ya. Dan pada saat itu saya nggak ngerti masalah itu karena saya ini baru ya jujur ya, baru di dunia hal seperti itu karena saya nggak percaya juga yang dunia begitu lah kan pertamanya. Setelah saya alami kayak gitu, jadi tiap hari itu hidup saya itu kayak lain, nggak sama seperti yang biasanya. Kayak orang asing di orang-orang sekitar gitu. Atau apa ya? Jadi kayak gimana ya, kayak kita ini berdiri ya, jadi ada orang yang ngawasi kita. Saya kayak merasa seperti diawasi, iya. Gitu ya, jadi seperti itu. Nah, setelah itu sehari-hari saya semenjak ketemu itu masalah kehidupan saya berubah dengan adanya yang saya bilang mengawasi saya itu. Nah, di dalam kehidupan saya itu ada lagi yang berubah. Saya pernah mengalami kayak ini, pernah nggak sholat itu tapi kayak kamu itu sholatnya dikontrol gitu, kayak ada yang mengontrol diri kamu. Ada yang sedang mengintai, ada yang lagi memperhatikan. Ya, jadi enggak, maksudnya saya pernah sholat itu, mengalami sholat itu, tapi badan saya itu kayak seolah ada seseorang yang masuk di badan saya, tapi saya sholat. Nah, pernah saya sholat itu, jadi saya sholat angkat takbir Allahu Akbar, tapi suara saya itu kayak harimau. Suara saya itu kayak harimau. Jadi saya pernah sholat itu kayak mengalami kayak orang gila lah, pokoknya intinya kayak orang gila. Jadi saya pernah angkat takbir Allahu Akbar, suara itu kayak harimau. Jadi model saya takbir itu kayak gini. Tangannya juga kayak gini. Juga. Nah, itu yang pertama saya alami. Allahu Akbar sampai kayak gini juga, Allahu Akbar sampai saya di sholat itu dalam keadaan gini. Memangnya sholatnya nggak diulang? Ya? Sholatnya nggak diulang? Bukan nggak diulang, artinya saya itu kayak nggak sadar, antara sadar nggak sadar. Karena saya juga bingung kan, saya mau ngapain ini. Posisinya saya ini kayak ada sesuatu yang mengontrol saya. Iya, betul sekali. Ya, itulah pengalaman mistis yang pertama ya, yang awalnya sejak saya dapat. Oke, kita ke ini dulu ya, ke cerita awal tadi. Saya masih penasaran, mungkin teman-teman juga penasaran. Teman-teman Kopi Penunggu. Nah, pada saat Anda itu duduk, kemudian diarahkan ke kiblat dan Anda katakan bahwa di situ Anda kesurupan, itu yang katakan kesurupan siapa? Apakah ada orang lain yang mengatakan atau mungkin cuma pendapat dari Bapak sendiri? Saat saya kesurupan itu memang sebelumnya ya, sebelum kesurupan itu memang saya itu rasa kayak lain ya, kayak lain, badan saya itu kayak lain, kok tiba-tiba berat, tiba-tiba perasaan itu nggak enak. Nah, setelah itu saya nggak tahu lah ceritanya gimana. Ada yang lihat? Kebetulan banyak dekat situ yang saya. Terus dia menceritakan. Perwujudannya kayak apa? Perwujudannya nggak bisa. Kalau saya sih pada saat itu saya belum bisa lihat ya. Cuman saya cuma merasakan. Enggak, maksudnya gini, pada saat kesurupan itu mungkin katanya teman-teman itu katanya mungkin jalan kayak gimana atau teriak-teriak. Kan enggak. Mungkin pada saat itu waktu saya kesurupan yang saya dengar ya, yang kan pada saat saya nggak sadar. Iya. Yang taunya cuma diarahkan ke kiblat, disuruh sujud gitu. Setelah itu saya nggak sadar lagi. Tapi yang menceritakan pada saat itu saya itu dalam keadaan lagi lagi kayak berceramah gitulah. Berceramah. Iya, kata teman-teman berceramah. Tapi yang ada di pikiran waktu itu nggak ada sama sekali itu. Sudah hilang. Jadi memang saya sama sekali pada saat itu yang setahu saya yang sebelum saya kesurupan, saya cuma merasakan badan saya itu udah rasa lain. Terus yang diarahkan ke kiblat itu kalau merasakan menghadap ke kiblat itu saya masih sadar. Oh, masih sadar. Setelah itu nanti setelah itu baru kerasukan seperti itu. Oke, terus sampai sekarang kira-kira masih juga seperti itu? Masih sering kesurupan juga? Sampai sekarang alhamdulillah sudah tidak ada. Tapi kalau untuk melihat wujud mungkin ada dong? Kalau melihat wujud itu masih ada. Kalau biasa sih sering. Iya, sering. Berarti terus artinya kadang-kadang lah, maksudnya kalau saya tiba-tiba melihat kadang-kadang terbuka, kadang-kadang enggak gitu. Terus paling seringnya tuh kalau misalnya kita mau lihat mereka itu dalam keadaan seperti apa? Apakah dalam keadaan mungkin sakit, kemudian mereka ada lagi, atau pada saat pikiran kita kosong baru mereka ada lagi, atau bagaimana? Atau tiba-tiba mereka datang? Tiba-tiba aja sih. Tiba-tiba melintas, tiba-tiba kayak ada seseorang yang datang, sosok yang datang sama saya. Kaget nggak?
Kalau mungkin kaget ya, namanya manusia yang seperti itu ya pasti ada kaget. Cuman kalau yang saya ini artinya kayak biasa lah, sudah terbiasa. Sudah terbiasa. Ya, Berarti ya, rasa takut sudah tidak ada. Kalau rasa takut namanya manusia pasti ada. Iya, jangankan setan ya. Misalnya kalau kita berdua kayak gini, kalau misalnya kita dengan keadaan kita mungkin lagi belajar terus lewat tiba-tiba ya takut dong. Ya, pasti lah. Begitu juga. Begitu juga yang gaib-gaib gitu. Oke, terus dengan situasi seperti itu mengganggu nggak untuk kehidupan sehari-hari? Waktu awal-awal pertama saya dapat itu tuh kayaknya memang mengganggu. Mengganggu sekali. Jadi artinya kita nggak pernah alami hal seperti itu, tiba-tiba kita dihadapkan dengan hal itu yang mengganggu buat saya sih. Mengganggu. Awal Dalam hal apa? Iya. Dalam hal apa? Dalam hal apa? Karena kebiasaan kita yang berubah, kebiasaan kehidupan kita yang berubah. Jadinya kita tidak pernah mengetahui tentang hal gaib, jadinya tahu tentang hal gaib. Terus untuk keseharian yang berubahnya apa? Keseharian waktu pertama ya, waktu pertama benar. Kalau saya sih itu kayak selalu saya didatangin seorang sosok gitu. Saya merasa kayak ada seseorang yang datang sama saya. Terus respon saat itu langsung berteriak, berbalik belakang atau enggak? Oh enggak, karena saya bukan teriak ya. Gengsi dong laki-laki teriak, pemirsa. Saya kayak mengajak bicara dengan dia, ngobrol dengan dia. Sudah mau memberanikan diri untuk ngobrol. Wow. Itu dia. Jadi buat saya sih kayak terganggu ya. Jadi terganggu, kita ya? Kalau manusia yang nggak pernah jadi terganggu. Ya itu ngomongnya karena apa? Mau ingin tahu atau mau ngomong kamu udahlah nggak usah lagi ikutin. Saya itu kayak ada sesuatu pesan yang disampaikan ke saya. Jadi gini ternyata gini. Jadi sebenarnya saya juga itu nggak tahu akan tiba-tiba jadi seperti itu. Pernah nanya nggak ke mereka, kenapa sih kamu ngikutin aku terus? Kalau pernah nanya sih berapa kali sih nanya. Terus kenapa? jawabannya? Cuma jawabannya intinya mereka itu ngomong mereka. Mereka ngomong nggak? Istilahnya kalau bilang menjaga juga sih. Cuma mungkin merasa kayak cocok dengan saya gitu. Cocok. Gitu. Terus kalau misalnya mau bertanya, mereka jawabnya gimana? Mereka ngomong atau ngomong. Kalau buat saya sih ngomong. Kita aja ngobrol kayak biasa gini ngobrol gini. Alasan mereka untuk mendekati atau mengikuti apa? Ya itu dia mungkin karena biasanya. Ya jangan mungkin dong. Ya tanya aja, kamu maunya apa ngikutin aku terus? Biasanya begini. Sesuatu namanya manusia itu kan biasanya ada yang ngikutin. Setahu saya sih ada. Iya. Setahu saya diikutin ya. Mungkin inilah yang yang ikutin saya juga. Maksudnya kayak saya melihat karakter saya dengan dia itu hampir sama. Ditanya nggak, kenapa kamu suka ngikutin saya? Kalau mau ditanya saya pernah tanya, cuma dia bilang saya suka cuma ngikutin kamu. Cuma suka aja. Suka Care. Iya gitu. Jadi karakter saya dengan dia itu hampir sama. Hampir sama? Iya. Berjenggot? Berjenggot juga. Jangan-jangan kodam? Saya nggak tahu namanya kodam atau apa, saya nggak ngerti lah. Intinya dia ikut sama saya. Ikut? Wah. Begitu. Gitu ya? Saya nggak tahu kodam atau apa, saya walau alamnya saya nggak tahu lah. Terus? Intinya seperti itulah. Jadi saya sih pernah melihat sosoknya sih. Saya pernah melihat sosoknya, cuma nggak usah kayak ngomong sampai. Oh iya, betul sekali. Oke. Ada lah sesuatu yang ikutin saya. Oke, selain itu yang tadi itu kan mungkin sudah tidak dipermasalahkan karena memang kita cocok gitu. Ya udah, selama dia nggak mengganggu ya udah nggak apa-apa gitu. Oke, selain dia ada nggak yang lain? Sosok yang pernah dilihat? Kalau sosok sih. Ya mungkin bisa diceritakan selain yang tadi. Sih kalau saya mau lihat dari sosok dari awal saya dapat yang seperti itu tuh banyak sih. Iya, tapi mungkin saya mewakili pemirsa Kopi Penunggu yang ada di rumah, kira-kira satu kejadian apa yang nggak bisa dilupakan dan itu serem banget dan harus dikasih tahu gitu sama pemirsa. Satu kejadian saya di Makassar itu hari ya. Makassar, pulang kampung berarti. Pulang kampung ya. Ini kejadiannya di siang hari. Ngikutin dia? Enggak. Ini yang lain lagi. Ini kejadian lain ya. Kejadiannya di siang hari. Saya ini antara tidur dengan masih sadar. Artinya bagaimana ya kalau di siang hari ya? Antara saya tidur tapi masih sadar. Itu banyak yang ngalamin kayak gitu. Biasanya tuh dinamakan tuh ketindisan. Ketindisan. Sadar setengah. Bukan ketindisan sih. Kenapa? Antara dua. Iya, sadar, tapi kita nggak bisa bangun. Antaranya saya masih sadar, dengan posisi saya juga tidak sadar. Iya. Jadi gitu gimana ya? Tapi saya mengingat. Terjaga, seperti terjaga ya. Hari itu ya. Terus. Jadi
saya itu lagi duduk tapi sambil tidur ya, duduk sambil tidur. Nah tiba-tiba kok saya ada di tengah kuburan gitu. Wih. Di tengah kuburan. Waduh, jauh loh, saya mau pulang. Ya. Saya lewat kuburan juga pulang ini. Iya betul, sering ini kejadian betul. Oh, tapi di Makassar sana di ya? Makassar, Nggak sampai di Gorontalo, berarti aman dong. Makanya saya masih ingat, kejadian itu yang pernah saya alami memang luar biasa buat saya sih. Kuburan kalau minum kopi bagus, ya udah minum kopi dulu. Ya udah minum kopi aja dulu, baru kita Ya, cerita. Oke, di tengah kuburan. Ya, jadi belum beranjak ya, setelah minum kopi ya, masih di kuburan juga. Jadi ngapain? Tiba-tiba saya ada di tengah kuburan. Nah di tengah kuburan itu saya ketemu penjaga kuburan. Penjaga kuburan? Iya, penjaga kuburan itu sosoknya pokoknya berantakan loh. Sosoknya. Itu penjaga kuburan kan ada dua penjaga mungkin yang di mistisnya, ada juga di, yang di mistisnya. Di mistisnya. Jadi saya kayak merasa di alam lain gitu. Iya, Cuma adanya di tengah kuburan. Saya tiba-tiba berada di tengah kuburan. Iya, karena memang juga ada penjaga kuburan gitu kan. Jadi pada saat itu saya di kuburan, tiba-tiba penjaga kuburan muncul. Iya, penjaga menghampiri di depan. Iya, datangin ke saya, mau saya. Dia teriak, kok ngapain di sini? Waduh, saya juga takut karena saya lihat wujudnya itu kayak menakutkan juga, ya, menakutkan. Pokoknya menakutkan, Mas. Kok kayak di film-film kayak siapa tuh? Genderuwo atau Misteri Gunung Merapi. Genderuwo gimana ya? Ya pokoknya sekitar modelnya mirip pokoknya seperti itu. Yang jelas nggak kayak Power Rangers. Iya. Beda dong. Jadi gitu ya. Jadi saya ada di tengah kuburan, terus tiba-tiba ini penjaga kuburan datangin saya. Karena saya lihat menyeramkan, saya kabur, saya lari. Iya, lari. Ikuti. Dia ngejar. Yang paling yang kayak gitu tuh yang paling takut kalau misalnya mimpi lari diikutin. Iya, dia ngejar. Jadi saya lari kan, lari. Saya cari tempat bersembunyi. Kebetulan saya lihat ada pondok kecil di tengah kuburan. Ya. Kebetulan ada pondok ya. Nah, mungkin saya merasa aman itu, saya lari ke situ. Saya masuk di situ di dalam. Saya masuk di dalam, saya terbuka pintunya. Nah, saya pas masuk, saya kaget. Loh, kok ada orang pengajian di dalam? Ini kejadian betul ya. Iya, saya alami ya. Betul. Ini ada orang pengajian di dalam. Saya kaget kan. Wah, ya, terus jadi pengajiannya itu modelnya kayak lingkaran gitu. Lingkaran. Jadi ada ustadznya juga. Iya. Jadi mungkin merasa aman di tempat itu. Saya aman saya di sini ya. Saya masuk tiba-tiba ada pengajian. Kok ada pengajian? Jadi saya bilang, Assalamualaikum. Pak, saya dalam keadaan ketakutan ya. Iya. Soalnya Pak, saya mau sembunyi dulu Pak, karena ada yang kejar saya. Tolong saya Pak, iya. Dia masuk kan? Terus yang mungkin ustadznya itu bilang, masuk aja deh, sembunyi sini. Iya. Nah, sudah masuk. Cuman di dalam pondok itu kok orang-orangnya beda modelnya. Nggak sama seperti manusia biasa. Ya ampun. Ya. Jadi beda juga. Ini kan, maksudnya, kok bisa kayak gini modelnya? Ini kejadian aneh, kejadian betul. Itu anehnya apa gitu? Nah, apa yang membedakan antara mereka dengan manusia pada umumnya? Ini dalam keadaan pengajian pakai Al-Quran juga, ada Al-Quran. Nah, yang merasa aneh itu model mukanya, badannya itu kaku mungkin. Bukan, enggak. Apa? Kalau saya sih melihat itu kayak jin ya. Jin lagi pengajian, jin muslim lagi pengajian. Di situ saya baru lihat model jin itu. Itu yang apa ya? Yang membuat Anda mengatakan mereka jin itu apa? Karena jin kan saya sudah tahu, karena saya baca jin itu model jin kayak gimana. Ya mungkin ada pemirsa di rumah atau saya juga mungkin yang belum tahu. Ini kejadian betul ya. Jin dan bukan cerita. Iya. Jadi saya masuk di situ lagi pengajian. Wah, tapi saya lihat model tubuhnya itu kok lain. Iya, model. Cuma mereka itu pakai surban. Mereka pakai surban. Yang itu membedakan mereka pakai surban. Yang membedakan wajahnya atau? Jadi saya ingat saya ustadznya itu badannya biru. Waduh. Badannya biru, mukanya biru. Bedanya biru. Tapi pakai kacamata. Pakai kacamata, tapi telinganya besar. Telinganya besar sekali. Ini saya belum. Iya. Telinganya besar, hidungnya panjang. Terus memang ini kalau dibilang rata memang betul itu rata kayak monyet. Persis. Tapi hidungnya kayak Pinocchio. Hidungnya panjang, bukan kayak Pinocchio sih. Panjang, pokoknya panjang hidungnya. Iya. Pokoknya panjang intinya. Dia itu pakai surban. Pokoknya pakai yang kalau jubah gamis itu yang jubah pakai gitu betul. Terus ini ustadznya iya. Saya masuk nak kok lain ini yang ngaji
Waduh, ini bisa di mana nih kan? Dari mulut harimau ke mulut buaya mungkin jangan salah terus Tapi lagi pengajian. Lagi pengajian, mereka lagi ngaji. Ada perempuannya juga? Enggak ada, laki-laki semua. Laki-laki semua. Oh. Jadi di sebelahnya ustadznya itu ada badannya hijau semua, mukanya hijau, badannya hijau semua. Berarti warna-warni. Warna-warni. Ada merah. Ada merah, ada hijau, ada biru, ada hitam. Kayak Power Rangers dong. Iya. Bukan Power Rangers juga. Jadi memang begitu sih modelnya yang saya lihat. Jadi mereka itu bentuk tubuhnya kok pokoknya lain, Pak. Tapi mereka sambil ngaji. Nah, aku udah bayangkan nih. Pemirsa, aku udah bayangkan. Ya, udah bayangkan. Wujudnya sama, tapi yang membedakan hanya warna-warni. Warna kulitnya. Pemirsa, sebentar ambil air sholat dulu, air wudhu baru tidur. Terus? Ini benar. Jangan sampai langsung tidur udah ada di pondok itu. Wah, hati-hati nih pemirsa yang ada di pondok itu cuma kecil loh. Kecil tapi dalamnya besar. Wah. Saya masuk. Dalamnya besar. Terus? Itu, wah, kaget tuh. Disuruh masuk, mari nak. Mari nak, sampai saya ikut mengaji. Saya disuruh ikut mengaji. Hurufnya sama, hurufnya sama. Lihat Al-Quran. Tengok Al-Quran. Kenapa nggak mau? Saya nggak mau karena saya lihat penampakannya itu. Oh, penampakannya beda. Iya, jadi kayak seolah saya bukan di dunia saya ini kan. Wah, sama aja ini. Saya bilang, ini saya di mana ini kan? Saya bingung. Nah, tiba-tiba pada saat saya diajak pengajian, saya itu kayak ada cahaya di pondok di dalam itu. Dalam pondok itu tiba-tiba kayak mengambil saya, terus saya hilang dan saya tiba-tiba sadar. Wah. Di situ. Jadi itu pengalaman luar biasa buat saya. Masya Allah, ya. Pengalaman luar biasa artinya saya melihat ternyata mungkin ini yang dinamakan jin muslim ya. Iya. Yang ternyata jin itu ada pengajian juga. Iya. Saya melihatnya. Setelah kejadian itu hikmah apa yang bisa dipetik? Kalau misalnya kita sandingkan dengan logika. Ya, jadi gini, kalau kita berbicara masalah gaib antara gaib dengan logika, kayaknya logika itu tidak bisa menangkap hal-hal seperti itu. Tidak bisa menerima. Iya, tidak bisa menerima. Jadi kalau sama saya berbicara seperti ini tadi, masalah saya tiba-tiba ada di pondok, terus saya melihat ada orang lagi mengajar, kalau udah mau dipikir secara logika itu kayak nggak masuk akal. Tapi ini yang nyata sampai kita ingat betul kejadian itu. Sampai saya masih bercerita sekarang, makanya ini karena saya alami seperti ini. Jadi antara logika dengan misteri itu pokoknya jauh loh. Berarti banyak sekali pengalaman tentang ini. Banyak. Iya. Kalau pengalaman itu tapi cerita itu yang paling menyeramkan menurut buat saya sih yang saya nggak pernah lihat jin muslim lagi pengajian, makanya sampai sekarang saya ingat, makanya saya ceritain. Itu yang paling menakutkan atau mungkin ada lagi yang paling menakutkan? Paling menakutkan sih banyak. Paling menakutkan banyak ya. Paling menakutkan banyak. Iya. Cuman kalau saya mau cerita semua itu. Iya. Jadi salah satu contoh itulah. Saya pernah intinya melihat, saya pernah masuk di tempat jin lagi pengajian, jin muslim lagi pengajian. Oke, selain pengalaman tadi yang katanya menakutkan, itu adalah pengajian yang ada jin-jinnya itu kan. Apalagi pada saat dikejar, wah takut sekali kalau misalnya dikejar seperti itu. Memang sih kalau di kuburan, yang kejar itu kalau lihat penampakannya itu, pokoknya seram. Benar banget, karena memang dikejar sweeping aja takut, apalagi dikejar sama hantu, ya seram dong. Dan itu ternyata saya mengerti, maksudnya saya pernah berbicara ternyata jin muslim itu ada. Dan yang saya alami ternyata memang betul-betul ada jin muslim lagi, itu pun lagi pengajian. Iya, oke. Dari pengalaman-pengalaman mungkin saya masih pengen tahu sekali, karena ini memang untuk malam hari ini saya pikir menarik sekali, ya kan? Apalagi banyak pengalaman seperti itu. Oke. Nah, satu lagi pengalaman yang paling menyeramkan, kira-kira apa? Pengalaman paling menyeramkan. Iya. Mungkin yang eksplor, pernah mengeksplor nggak nih? Eksplor pernah. Pernah. Oke, bisa diceritakan yang paling menantang gitu kan? Jadi yang di Makassar ya, cerita aja di Makassar ya. Makassar. Di Makassar. Jadi, eksplor. Saya kebetulan itu ada teman-teman yang sering suka dunia malam, tapi dunia malamnya ini mencari-cari hantu katanya. Sih mencari-cari hantu sih ya. Betul. Dan
saya rasa itu buat saya sih kayaknya menantang sih buat Iya, ya, menantang. Jadi saya coba pengen ikut-ikut jadi kayak gitu kan, jadi ikut teman saya. Gimana sih ini cari-cari sampai tengah malam ini, ya kan? Jadi saya ikut. Nah di Makassar itu kebetulan ada lokasi bekas pabrik ya, pabrik di daerah Makassar itu di daerah Kiman. Nah, itu pabrik bekas, pabrik apa ya, kalau nggak salah pabrik semen. Pabrik sudah 21 tahun terbengkalai. Terbengkalai. Iya, terbengkalai. Tapi serem nggak tempatnya? Waduh, kalau mau dibilang serem sih. Karena bekas pabrik ya, namanya pabrik, bekas pabrik itu besar ya, bekas pabrik. Nah, di situ katanya ceritanya itu sudah banyak orang kalau namanya tempat kosong, biasanya orang perempuan orang pasangan itu biasanya buat mesum di situ ya, nongkrong di situ di tempat bersih, dan banyak orang katanya pernah ada perempuan diperkosa juga sih, ceritanya dibunuh sampai ada yang dibunuh ya. Terus jadi itu malam kebetulan teman-teman yang di Makassar mau mengekspor tempat itu ya karena memang serem. Katanya serem, pokoknya sering, banyak kejadian ya. Itu pasti ngelihat sesuatu, pasti ketemu sesuatu katanya guys. Ya. Terus? Tapi saya nggak percaya sih. Nggak percaya? Iya, saya nggak percaya. Wah, masa seseorang itu? Ya paling yang kayak gini nih yang dicari-cari sama setannya. Masa seseorang itu ya? Terus? Ya udah. Terus sampai di sana, saya ikutlah sama teman ini ekspor cari-cari kantin. Ya, sudah sampai sana. Oh, memang ternyata saya baru lihat dari depan aja. Ini model lokasi ini memang horor banget. Ya horornya, kalau bilang horor banget. Kenapa memang? Karena model bangunannya yang pertama sudah tua. Ya, sudah tua. Sudah mungkin ada pohon-pohon yang menjalar. Dengan pohon, baru lembab, ya kan sudah. Artinya bangunannya ada akar-akar yang menjulur. Ya ampun. Dan memang pas saya masuk di situ sama teman masuk di situ, ternyata di dalam pabrik itu ada kuburan. Ada kuburan? Iya, kuburan. Ini kuburan nyata mungkin atau kuburan dalam mistis? Logika? Ada? Memang ada? Maksudnya kuburan ini nyata ada? Kuburan nyata. Atau dalam mistis? Tidak. Ini logik nyata ini. Nyata. Memang di pabrik situ ada kuburan. Kok bisa dikubur di dalam? Saya nggak tahu lah gimana kok bisa ya. Itu kuburannya sebelum ada pabrik atau pabrik dulu baru ada kuburnya? Dan itu kuburannya Karaeng loh. Karaeng. Kalau di Makassar dibilang apa ya, raja ya. Kalau Karaeng itu kayak raja gitu. Berarti kuburan dulu baru ada pabrik? Kayaknya kuburan dulu baru ada pabrik. Dan itu memang dibiarkan di tengahnya? Enggak, dia di pinggir pabrik. Oh, di pinggir pabrik. Tapi itu kuburan besar. Jadi nggak sama sekali itu kuburan nggak bisa digangguin ya. Memang ada. Raja berarti kuburan laki-laki. Jadi satu doang? Satu aja. Tapi itu Karaeng, saya lupa Karaeng siapa namanya itu di situ. Berarti Karaeng itu raja loh, desa kopi penunggu. Karena memang kita di sini kan baru mungkin ada yang sudah tahu, ada juga yang mungkin baru tahu ternyata Karaeng itu adalah raja. Gitu. Terus? Jadi saya sama teman masuk berdua sebelum mengambil gambar. Jadi saya berdua sama teman masuk melihat kondisi bangunannya. Kalau menurut saya sih serem banget. Serem banget, tapi belum ada penampakan. Pokoknya serem lah intinya. Tapi belum ada yang dilihat belum? Kalau belum ada. Belum. Terus. Wah. Terus saya jalan, saya putari lokasi. Saya lihat ternyata di dalam lokasi itu ada kuburan, ya kan? Kuburan. Wah, lu berarti kan harus macam-macam. Siapa yang menyampaikan ke Bapak atau Mas atau Daeng nih bahwa itu adalah kuburan Karaeng atau kuburan raja? Bukan menyampaikan, karena memang di batunya itu. Oh, di batu, berarti pas lihat langsung lihat sendiri. Karaeng. Terus pas masuk, pas lihat kuburan. Saya sudah lupa sih namanya Karaeng siapa, saya sudah lupa. Nah, saya bilang sama teman, jadi jangan sembarang kalian nih kalau sudah ada yang seperti ini. Ya kan, setahu saya kita harus tetap hargain juga sih. Namanya ada kuburan di situ, jadi artinya biasa kan orang ekspor itu pemburu hantu itu biasanya kan mereka menantang ya, menantang di tempat-tempat itu, kadang menantangnya dengan cara teriak atau pokoknya berbuat inilah, artinya bikin ribut lah, suasana ribut lah di situ. Jadi saya bilang sama teman saya, wah ini bahaya nih, kalau kau buat sesuatu di sini ini yang artinya yang nggak bagus, lo pasti kau kena juga nih. Teman saya bilang nggak percaya, dia nggak percaya, nggak percaya dia nggak percaya, tetap dia mau maksudnya dia mau melihat
kalau dibilang itu apa sih eksistensinya. Nah, harusnya dia mau lihat kayak gimana sih kalau mereka nantang itu, apa yang didapatkan eksistensinya. Nah, gitu. Oke, teman saya bilang oke, kalau kau mau itu seperti itu, oke. Nah, karena saya biasa kadang melihat juga sih ya, saya melihat memang tempat ini banyak di tempat ini penunggunya, bangunan ini banyak penunggunya. Nah, sudah pada saat saya mulai ngambil gambar, saya keluar. Teman saya ini sudah mulai live ya, pakai kamera ya, udah on, jadi udah masuk sendiri dia ke dalam. Sudah, saya bilang hati-hati, jangan terlalu gegabah kan, maksudnya jangan terlalu sombong lah, saya bilang gitu. Oke. Nah, pada saat dia masuk, dia buat satu ritual yang memang kalau dibilang itu, waduh, ini parah nih orang. Ya kan, dia buat satu ritual. Memang pamali nggak boleh sama sekali, tapi dia lakukan itu. Iya, artinya nggak ada sekali sih buat saya. Iya. Terus? Jadi dia buat satu ritual itu yang karena dia mau tahu apa yang akan terjadi setelah dia buat seperti itu. Kayak menantang misalnya ritual kayak mau menyisir sampai 7 kali di depan kaca terus langsung muncul seperti itu. Jadi, atau di sini ada pesta, itu kan nggak boleh? Iya, itu kayak ritual ya. Iya. Nah, terus langsung ada keberadaan itu. Ini beda. Ini ritualnya ini beda. Bedanya? Bedanya itu, tahu nggak dia bedanya ini jorok ya? Iya. Dia kencingin tempat itu. Tempat yang kuburan. Kuburan Waduh, itu mah kalau misalnya, jangankan ke mistis, kita sebagai manusia biasa yang menggunakan logika itu nggak sopan loh. Karena gini, dia merasa kuburan ini kayaknya kosong, cuman hanya hiasan aja, artinya udah nggak ada isinya sama sekali. Nggak ada isinya. Iya, udah nggak ada isinya. Hanya formalitas doang. Hanya formalitas, bukan formalitas, memang ditaruh di situ, cuman isinya itu nggak ada. Nggak ada karena? Iya, jadi merasa jadi teman saya ini merasa menganggap ini tidak ada apa-apa dalamnya, ini kosong nih, ya kan? Terus? Nah, jadi gitu dia buat ritualnya itu lain. Biasanya kan ritual itu pakai sesajen, pakai apa yang gitu kan, buat manggil-manggil roh atau apa, buat ini. Ini tidak, dia kencingin kuburan. Kuburan itu dia kencingin. Terus langsung. Tidak, setelah itu saya bilang, waduh selesai ini. Tapi saya bilang, tunggu aja nih, pasti ada kejadian. Nah, betul. Ya, terus dikencingin kuburan. Iya. Nggak ada rasa takutnya tuh. Nah, itu dia. Ini pokoknya lain daripada yang lain nih. Karena memang kalau anak Makassar itu, kalau apalagi orang Makassar itu pemikirannya tuh beda tuh dengan orang-orang yang biasa datang buat eksplor itu biasanya kan bawa sesajen, bawa ini nggak ada. Ini nggak ada, tapi justru dia malah menantangin. Tapi dari cerita yang sekarang ini ya, itu kira-kira setelah dia kencingin ada nggak sesuatu yang terjadi dan menakutkan? Setelah dia kencingin itu stop aja di situ ya. Ya. Untuk pemirsa yang masih penasaran ya, jangan lupa untuk subscribe, like, komen untuk mendapatkan notifikasi dari kita Kopi Penunggu ya. Nanti insya Allah kita akan ketemu lagi, ya kita akan undang lagi tentunya. Masih penasaran kan? Saya juga penasaran, oke? Dan jangan lupa untuk tetap saksikan, jangan lupa juga untuk like, komen, subscribe di channel kita Kopi Penunggu. Saya Nurlah Hati. Saya Husni Mubarak. Ya, kita undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.